Dan saudara, benarkah ada praktik kartel dan monopoli dalam memengaruhi harga dan ketersediaan minyak goreng hingga begitu sulit dikendalikan pemerintah? Lalu sejauh mana dampak kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation DPO yang diberlakukan pemerintah pada pengusaha kelapa sawit untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dalam negeri? Kita akan bahas bersama Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, serta Gulat Manurung, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu? Selamat malam. Iya, saya ke Pak Oke dulu. Pak Oke, benar ada dugaan kartel atau monopoli sebagian kelompok besar dari minyak sawit ini? Saya kira itu harus KPP. Pak Oke, suaranya agak kecil? Sekarang di mana? Oke, nanti saya akan kembali ke Pak Oke. Saya sementara ke Pak Gulat dulu. Pak Gulat, betulkah ada kartel terkait dengan minyak sawit, minyak goreng sawit ini? Ya, menurut saya kartel atau sejenis ya. Ya. Karena peluang itu ada. Peluang ada sehingga para pemain mengambil kesempatan. Nah, ini yang kami ragukan, cemaskan sejak awal adanya DPO dan DMO ini. Karena ada celah. Belum lagi ada ketetapan pada saat posisi tender, itu sudah pabrik-pabrik kelapa sawit sudah ambil posisi menawar harga TBS petani dengan murah, membeli TBS petani dengan murah. Nah, ini salah satu kartel di level daripada pabrik kelapa sawit. Nah, ini yang ditakutkan sejak awal. Nah, ini berdampak kepada suksesnya demo dan DPO dari Kemendak. Itu pasti ya, saling berkait itu, sistematik gitu. Jadi kalau Anda bisa gambarkan gimana nih? Ini kan semacam mafia dalam gelap ya, kalaupun ada mafia dalam gelap. Karena nggak kelihatan, tapi bisa diendus. Bisa kelihatan dari gerak-geriknya meskipun siapa-siapanya belum tentu ketahuan. Betul ya? Saya pikir tidak gelap. Terang-benderang. Oke, Anda bisa kemudian dugaan seperti apa? Iya, ini pada saat tender itu di kantor KPBN, itu kan masih tawar-menawar. Ya, tanggal 29 bulan apa yang lalu. Tender apa nih, Bung Gulat? Ya, tender CPO. Itu kan, kita mundur lagi ke belakangnya lagi hari Jumat. Itu kan masih tender, tapi orang sudah menganggap itu keputusan dan sialnya para pabrik kelapa sawit PKS memegang angka DPO yang 9.300. Nah, itulah dasar mereka membuat pembelian TBS petani. Ini kan mafia nih semua, mafia. Makanya kami menegaskan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, tindak tegas itu pabrik-pabrik yang main curang. Nah, ini yang disebut dengan mafia ataupun kartel. Saya belum gitu paham. Jadi bagaimana mereka sudah menetapkan dulu harganya, begitu? Iya, jadi begini. Pada saat proses tender yang 3 hari lalu, itu kan masih proses tawar-menawar dan saat itu kantor KPBN membuat namanya itu UWD, artinya tidak deal dengan harga yang ditawarkan. Ada yang menawar sampai 8.000. Oleh pengusaha ya? Yang ditawarkan oleh KPBN saat itu adalah 15.000. Ya. Lantas ada yang menawar 8.400. Ada yang menawar 11.000. Nah, dasar penawaran ini kan sudah masih tawar-menawar, sudah dijadikan pabrik kelapa sawit semacam harga yang harus mereka pegang. Kesempatan membeli harga TBS petani. Nah, inilah disebut dengan titik rawan pertama. Titik rawan kedua adalah ketika DPO ditetapkan itu adalah pabrik-pabrik kelapa sawit melakukan strategi mengatakan kepada petani dan juga supplier buah mereka bahwa 9.300 harga CPO adalah dasar penentuan harga TBS petani. Nah, ini yang membuat kacau di tahap awalnya kemarin. Jadi di mana unsur dugaan mafia kartelnya di sini? Ya, itu tadi. Kerjasama antara pabrik dengan si pembeli CPO dari pabrik itu. Artinya ini kan semuanya perlu dengan ketidakpastian. Ketidakpastian inilah membuat muncul mafia atau kartel sehingga semuanya ambil momen, ambil kesempatan. Saya pikir ini terang-terangan, nggak ada yang gelap kok. Orang semua tahu harga TBS di pabrik, semua ditempel kok, di-share di mana-mana gitu. Itu di awal diumumkannya rencana demo dan DPO ini oleh Kementerian Perdagangan. Nah, ini dia. Oke, Pak Oke, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gulat Manurung?
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Seperti kartel itu adalah tugasnya KPPU. Iya, betul. Tetapkan hal itu. Pada dasarnya harga minyak tinggi, sementara ini Kementerian Perdagangan tidak melihat ada indikasi kartel. Tapi kalau itu kartel kan harus dibuktikan, Pak, dibuktikan dan ada prosesnya dan berperkara. Tapi pada saat ini pemerintah pada posisi tidak meneliti itu. Kartel nanti KPPU yang menindaklanjuti kalau itu ada. Tapi yang penting saat ini pemerintah segera mengambil kebijakan untuk menyiapkan minyak goreng murah bagi masyarakat. Nah, karena ini evolusi perkembangan kebijakan dari Permendag 01, 03, dan terakhir 06. Nah, 06 itu kaitannya dengan DMO. DMO dan DPO. DMO dan DPO itu artinya pemerintah sudah menjamin adanya bahan baku minyak goreng yang murah guna diproses minyak goreng untuk kepentingan masyarakat, rumah tangga, industri mikro dan kecil. Nah, dan dengan DMO ini 20% dari nilai ekspor, 20% dijadikan pasokan untuk minyak goreng. BMO ini kewajiban untuk menyuplai dalam negeri dulu begitu ya? Ya, DMO ini diwajibkan kepada eksportir. Kepada eksportir untuk menyiapkan 20% dari nilai yang diekspornya itu harus dikompensasi dengan Dalam negeri. CPO dan olein dengan price yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 9.300 dan kemudian itu akhirnya dijual di dalam negeri begitu Pak Oke ya? Enggak. Jadi permasalahannya si eksportir ini mencari CPO 9.300. Salah. Eksportir itu harus membeli dengan harga wajar karena kan dia CPO-nya itu untuk juga penggunaan ekspor. Ya kan? Dengan harga wajar, tetapi 20% dari yang dibelinya harus disalurkan ke industri minyak goreng, baik dalam bentuk CPO maupun olein, dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya di sini pemahaman CPO bukan artinya CPO di dalam negeri ini dijadikan 9.300 atau 10.300 untuk olein. Tetapi eksportir yang membeli dengan harga pasar gitu kan wajib memasok dengan nilai 9.000. Jadi belinya tetap harga pasar tapi 20%-nya sisakan buat dalam negeri. Itu yang permasalahannya pada hari Jumat eksportir salah paham menawar dengan 9.300, nggak benar itu. Oleh karena itu KPBN akhirnya menetapkan gagal jual. Gitu KPBN ini BUMN ya, BUMN perusahaan yang terkait dengan pelelangan minyak sawit, betul ya? Karena banyak pemirsa pasti yang belum tahu juga soal KPBN ini, atau Inakom, betul ya? Iya, yang dijadikan acuan dalam berbisnis untuk jual beli CPO. Iya. Data Anda salah, Pak Gulat? Iya. Apanya? Sudah dijawab, apakah data Anda salah? Tadi dikatakan bahwa ada membeli 9.300, membeli dengan harga murah, tidak. Tapi eksportir beli dengan harga pasar. Tapi 20% dari harga pasar itu, 20% dari apa yang sudah dimiliki harus disisakan untuk dalam negeri. Jadi ada perbedaan. Sebenarnya begini ya Pak Oke, jadi tidak sesederhana yang Bapak sebut. Kalau di atas kertas betul ya, tetapi kan sistem yang terjadi di pasar begitu terjadi kemarin hari Jumat WD tidak deal, ini kan semuanya kacau. Nah, semua orang sudah tahu bahwa akan ada namanya tanggal 27 penetapan daripada Permendag 06. Nah, ini semua adalah pada posisi wait and see. Kami dari segi petani yang paling tersiksa dengan adanya ketidakpastian tadi. Harga di petani, Pak, sudah menjadi pabrik-pabrik, Pak, sudah menjadikan 9.300 itu sebagai patokan harga TBS petani. Benar yang dikatakan Pak Oke, benar. Itu 9.300 adalah DPO untuk yang DMO, kan gitu, Pak ya. Tetapi kan pasar tidak melihat seperti itu, Pak.
Pak Oke. Makanya kemarin setelah itu kejadian yang cukup berat bagi kami petani, untung Pak Menteri Perdagangan langsung membuat pertemuan itu hari Minggu malam, rapat mendadak. Mungkin Pak Oke ada juga di situ, Pak Wisnu juga ada. Nah, disitulah terbuka semua. Sebenarnya ada apa? Kenapa justru niat baik pemerintah untuk menyediakan minyak goreng yang murah dengan klaster yang ada justru ditanggapi negatif oleh pasar. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa minyak goreng tidak ada di pasar? Kalau kita tanya itu Pak kepada perusahaan-perusahaan itu ataupun kemarin dari pihak stakeholder industri sawit mengatakan, kalau kita tanya kepada pedagang, kenapa tidak ada kamu menjual pedagang bawah? Karena tidak disuplai distributor. Tunggu sebentar Pak Gulat, minyak goreng tidak ada, kan minyak goreng nggak ada masalah, semua ada. Di awal-awal memang sempat berebut, tapi sekarang kan sudah normal. Sekarang begini Pak, ya pada awal dan BPDPKS menggunakan dana untuk subsidi itu semua baik-baik saja. Ya, kami petani sawit setuju menggunakan dana sawit yang di BPDPKS sebesar 3,6 miliar triliun. Silakan. Oke. Setelah adanya akan muncul isu akan adanya DPO dan DMO, maka terjadilah kisruh di level petani karena pabrik membeli TBS murah. Nah, kan ini hubungannya Pak kepada minyak goreng. Nah, faktanya di berita-berita mengatakan sampai hari ini kan minyak goreng masih langka. Kalau kita tanya kenapa langka? Karena distributor tidak mengirim. Kenapa distributor tidak mengirim? Karena tidak ada dari pabrik. Kenapa pabrik tidak buat minyak goreng? Kita bicara soal kelangkaan dulu. TBS itu tandan buah segar, jadi yang dijual buah-buahnya dari petani ya. Ini mungkin bahasa yang mungkin hanya diketahui oleh orang-orang yang terkait dengan kelapa sawit. Tapi saya coba untuk menjelaskan TBS tandan buah segar yang kita sering lihat itu ada buah-buahnya itu kelapa sawit yang dari petani kemudian untuk diolah menjadi CPO atau minyak sawit. Saya ke Pak Oke. Pak Oke, benar masih ada wilayah yang langka minyak goreng? Masih ada, terutama untuk minyak goreng curah yang saat ini sedang didorong. Ada 2 perusahaan besar sudah mulai. Di mana itu Pak, daerahnya Pak? Ke seluruh Indonesia Pak. Kita harus memastikan ini dari Aceh sampai Papua. Yang masih kosong mungkin Bapak punya informasi? Saya belum dapat ini, cuma belum dapat informasinya di mana. Tapi saat ini beberapa dinas perindustrian perdagangan sudah mulai mendeteksi adanya di retail modern sudah mulai diperdagangkan. Di pasar tradisional kemungkinan masih menunggu karena jaringan distribusinya itu tidak sesederhana ada di retail modern. Di retail modern beberapa pekan lalu saya juga keliling ke beberapa retail modern, memang ada meskipun hanya dibatasi satu pouch ya, satu kantong begitu ya Pak. Kedepannya itu tidak boleh ada pembatasan, tapi sementara ini karena ada gangguan distribusi untuk pemerataan, saya persilakan retail modern membatasi. Karena pada dasarnya dengan DMO DPO ini udah kembali ke normal Pak, seperti sedia kala. Jadi pasokannya nggak ada masalah? Iya, hanya kita pastikan itu bahan baku baik untuk minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah sudah dipastikan tersedia dengan harga terjangkau yaitu 10.000 dan 10.300. Dari mana itu? Itulah yang disediakan eksportir. Begitu eksportir belum menyediakan itu, maka izin ekspornya tidak dikeluarkan. Pak Gulat, Anda punya informasi masih banyak daerah di Indonesia yang langka minyak goreng, dan apa analis Anda, kenapa bisa langka? Padahal dari sisi supply kita berlimpah. Ya, sebenarnya malu kita bangsa Indonesia. Terus terang malu Pak Oke. Masa urusan minyak goreng aja ribet betul. Nah, di saat yang bersamaan negara Indonesia adalah produsen terbesar CPO, tapi di saat bersamaan kita kekurangan minyak goreng. Sebenarnya ini yang poin pertama. Kelangkaan ini terjadi ketika harga CPO dunia naik secara signifikan. Nah, ini kelangkaan. Semua orang melomba untuk ekspor. Kalau bagi saya, kalau tadi Pak Oke mengatakan bahan bakunya tersedia, justru saya kemarin Pak seharian di kantor Bapak pada hari Senin. Kami menjaga, mengawal, menghitung waktu tender KPBN. Kebetulan beberapa produsen CPO hadir di situ Pak. Semua mengatakan kami kebingungan dengan regulasi demo dan DPO ini. Jadi kalau persoalan daripada inti kenapa langka minyak goreng, siapa Pak? Ya, tunggu sebentar Pak. Bingung itu siapa Pak? Tunggu sebentar Pak, tunggu. Jadi
kelangkaan daripada minyak goreng ini karena tidak ada pasokan kepada pabrik minyak goreng. Kenapa tidak ada pasokan? Karena masih belum pastinya tanggal 31 aturan mainnya. Sekarang saya tanya, kenapa Pak produsen CPO tidak mengirim? Alasan mereka tidak ada patokan, tidak ada pegangan yang mereka pegang aturan. Sementara tanggal 1 adalah kilometer 0 berlakunya DPO dan DMO. Jadi yang kita harus pahami di sini, Pak, apakah daripada produsen CPO atau eksportir yang dibilang sama Pak Oke tadi sudah siap mensuplai ke mereka? Apakah mereka sudah pabrik daripada minyak goreng sudah menerima yang 20% tadi gitu, Pak? Ada curiga belum terima. Jadi ada kewajiban untuk mensuplai dalam negeri, memasok dalam negeri 20% tadi belum dilakukan oleh eksportir kelapa sawit, minyak goreng. Iya, karena itu berlaku mulai hari ini. Mulai hari ini Pak Oke, kan per tanggal 1 peraturan yang subsidi minyak goreng dari BPDPKS tidak berlaku. Hari ini adalah kilometer 0 berlakunya DPO dan DMO dan itu tadi. belum dilakukan, Pak Gulat? Anda curiga ke sana? Apanya, gimana? Anda curiga ke sana bahwa 20% tadi untuk memasok kebutuhan dalam negeri belum dilakukan oleh para eksportir kelapa sawit tadi, minyak kelapa sawit? Kalau tanggal 31 kita bicara, belum dilakukan karena memang belum berlaku. Tetapi kan itu berlaku mulai hari ini. Bahwa demo akan. Tetapi bisik-bisik daripada korporasi produsen CPO, kenapa kan Anda kenapa Anda berkeberatan? Karena mereka belum memahami juknisnya, Pak Oke. Jadi yang perlu sekarang kita yakinkan kepada produsen CPO adalah ini adalah untuk negeri. Kita jangan menjadi ditertawakan orang ketika kita produsen CPO, bahkan kita tidak mampu menyediakan minyak goreng yang murah untuk rakyat. Itu. Jadi 20% itu adalah kewajiban yang harus dicapai. Tapi kata Pak Dirjen kemarin, Pak Wisnu, jangan melihat 20 dulu, berapa Anda bisa suplai? Itu yang kemarin, jangan melihat 20 karena itu kan progres terus berlangsung. Jadi jangan lihat 20 sampai di mana. Nah, yang 9.300 per harga DPO daripada demo itu, apakah itu sudah seimbang untuk yang diterima oleh para pemilik CPO? Baik, ini kan masalahnya begini Pak Gulat. Kenapa kemudian kita menjadi produsen minyak sawit terbesar, produsen kelapa sawit terbesar di seluruh dunia, Indonesia saat ini, tapi kita sekarang kekurangan minyak goreng. Kenapa? Karena harga di luar sana sedang tinggi. Jadi lebih baik menjual di sana, menjual keluar ketimbang ke Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan adanya kewajiban untuk memasok atau mensuplai ke dalam negeri 20% tadi. Tapi Anda menilai bahwa hal tersebut belum berjalan lancar. Karena si perusahaan itu belum tahu nih petunjuk teknisnya seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu ya? Ya, jadi benar. Jadi sebenarnya dengan perlakuan DPO demo itu adalah cara negara untuk menyediakan minyak goreng, Pak. Itu aja prinsipnya. Oke, nanti kita akan kembali ke jawaban Pak Oke. Apa yang terjadi sesungguhnya kita akan pertemukan di sini. Kita akan segera kembali di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi, saudara.